selamat siang. Kali ini kami bersama dengan Kak Seto. Boleh Kak Seto perkenalkan diri? Sapa-sapa. Saya Kek Seto, bukan Kak lagi. Bukan Kak lagi, tapi Kek. Sekarang usia berapa Kak Seto? Sekarang 17 tahun. Oh, terbalik ya. 71 tahun. Tapi luar biasa, masih fit banget. Iya, artinya selama bergaul dengan anak-anak sudah 52 tahun saya bersama dengan anak-anak Indonesia. Tapi berkat tadi semangat dari anak-anak yang menular ke saya, jadi ya tetap mencoba untuk selalu penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan semangat. Jadi awet muda ya Kak Seto. Banyak yang ngedoain Kak Seto. Dari zaman saya kecil, kalau bicara soal anak pasti Kak Seto gitu. Udah udah familiar di telinga anak-anak. Tapi sekarang anak-anak sekarang itu cenderung lebih seneng yang kekinian ya, itu karena era digitalisasi. Era digital ya, betul. Era digital, semua pakai medsos, dan anak-anak sekarang lebih seneng yang ke Korea-Koreaan gitu Kak Seto. Betul. Ya, jadi kayaknya citra-citra K-pop ya. Jadi seharusnya kita mengikuti mereka atau bagaimana Kak Seto? Sebenarnya saya juga K-pop, tapi Klaten pop ya. Dari Klaten. Iya, artinya gini loh. Ibaratnya orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Gitu loh. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya. Jangan anak dipaksa harus seperti zaman saya dulu. Misalnya, wah dulu ayah tuh ke sekolah jalan kaki sekian kilometer. Dan sekarang nggak usah jalan kaki, belajar pakai gadgetnya juga udah bisa banget kan. Gitu. Artinya mohon orang tua yang lebih bisa menyesuaikan dengan situasi yang berkembang, dan kemudian ya anak-anak pun akan tumbuh dan berkembang juga sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang kan zaman digital, semuanya serba ini internet. Ya. Iya betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau dulu kamu harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer, jadi ekonom dan sebagainya. Sekarang enggak, aku mau jadi YouTuber misalnya. Ya YouTuber kenalannya bisa lebih luas, pendapatannya juga lebih tinggi dan sebagainya. Ya mohon orang tua tidak memaksakan kehendaknya kepada anak, karena itu juga bisa merupakan bagian dari pelanggaran hak anak. Karena salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi. Berpartisipasi dalam menentukan apa kegiatannya sekarang saat ini, dan juga bagaimana masa depannya nanti. Jadi hak didengar suaranya itu yang sudah menjadi komitmen baik nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi sekaligus juga komitmen internasional karena sudah ada Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak. Yang ini hampir semua negara di dunia itu meratifikasi konvensi ini. Gitu. Oke, apa sih kegiatan-kegiatan Kak Seto ke depan untuk menyambut Hari Anak Nasional ini yang lebih globalnya gitu? Iya, memang salah satu acara puncak adalah tentu kami menghadiri acara puncak bersama dengan Bapak Presiden dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti tepat tanggal 23 Julinya. Tapi sebelum maupun setelahnya kami juga banyak melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya kami memperkuat jaringan ini, dan kami juga LPAI ini dibentuk oleh hampir sekitar 25 lembaga perlindungan anak Indonesia di berbagai provinsi begitu. Nah, itu yang memilih siapa ketuanya, siapa pengurusnya dan sebagainya, itu mereka, teman-teman ini. Nah, kemudian di sana pun juga bukan hanya di tingkat provinsi, juga ada di tingkat kabupaten kota gitu. Nah, setelah itu dari kabupaten kota juga kemudian memantau yang sudah kami rintis, yaitu mungkin istilah kerennya Sparta. Yaitu Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Oh, gitu. dari RT ya, ya dari jadi, dasar ya. Ya, kan yang paling dekat dengan warga ini ya RT, namanya rukun tetangga. Ya mohon saling rukun, saling peduli, saling melindungi anak-anak yang ada di sana. Kemudian juga rukun warga yang bilang ya warga-warganya saling rukun dan saling peduli juga. Dan ini kekuatan yang kadang-kadang sering dilupakan. Kekuatan inilah yang kami kemudian masukkan, ada tadi Seksi Perlindungan Anak, bisa Sparta, bisa Sparga. Sparga ya Seksi Perlindungan Anak tingkat rukun keluarga. Gitu. Tingkat yang lebih tinggi sedikit ya, dari tingkat RW. Oke. Banyak nih kriminalisasi terhadap anak dan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan malah orang tuanya sendiri. Gimana sih tanggapan Kak Seto? Iya, memang kekerasan terhadap anak, termasuk juga kekerasan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak, justru kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat.
Karena apa? Karena ya itu tadi, kadang-kadang maka kami sebut bukan kekerasan seksual, tapi kejahatan seksual. Karena caranya tidak dengan cara kekerasan. Dengan bujuk rayu, dengan membujuk, oh ini kan demi kasih sayang, ini cuma demi pengabdian kepada kami, entah itu orang tua, entah itu paman, entah itu kakek, entah itu juga pendidik. Saya kan guru kamu, nggak mungkin kan macam-macam dan sebagainya. Jadi dengan bujuk rayu lama-lama luluh dan akhirnya bisa terjadi pelanggaran hak anak dalam bentuk tadi kejahatan seksual tadi. Nah, karena pelakunya adalah kebanyakan orang-orang terdekat, maka justru orang-orang terdekat itu yang dilibatkan di dalam gerakan nasional perlindungan anak ini. Gitu. Jadi itu dibentuk, ada lembaganya, ada wadahnya. Nah, kalau RT ini kan ada ketua RT, ada sekretaris RT, tapi juga ada seksi-seksi kan. Biasanya seksi acara, biasanya seksi keamanan, ada seksi kebersihan. Tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Iya, seharusnya ditambahin satu lagi. Itu paling penting ya. Betul. Nah, itu yang kami rintis yang semula dulu tahun sekitar 2011. Bahkan kalau tidak salah pada tahun itu Kota Tangsel pernah mendapatkan piagam Muri, rekor Muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi atau satgas perlindungan anak ini. Nah, kegiatannya bukan hanya sebagai pemadam kebakaran. Setelah peristiwa terjadi baru kita ribut-ribut, enggak. Tapi langkah preventifnya. Jadi misalnya, nah sebelum pandemi ya keluarga dikumpulkan, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa ya kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Dikatakan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak terkena sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Tapi kalau yang melakukan justru orang tuanya sendiri atau keluarganya sendiri, maka ditambah sepertiganya lagi. Jadi dengan demikian para orang tua juga sadar, oh iya, sekarang bukan zamannya lagi menempeleng anak, bukan lagi menelantarkan anak, menyiksa anak, dan sebagainya. Jadi anak harus dihargai hak asasinya sebagai manusia. Nah ini difokuskan dengan istilah hak anak. Kita sudah punya undang-undang perlindungan anak yang menyangkut mengenai masalah hak anak tadi. Kemudian PBB juga sudah mengeluarkan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia ini. Begitu. Wah, pendidikan itu memang diawali dari dini ya, dari rumah ya, dari rumah nomor satu sendiri, orang tua. Nah, juga warga saling peduli. Kalau misalnya dengar loh kok anak sebelah nangis, mohon peduli, Bo. Oke, itu anakmu, tapi saya peduli pada keselamatannya, pada hak-hak asasinya dan sebagainya, begitu. Terus selain virus COVID, kita juga disusupi virus radikalisme ya. Apalagi di zaman pandemi, orang semua serba pakai handphone, pakai Android, pakai medsos gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang datang dari luar sana atau bahkan tayangan-tayangan atau konten-konten kekerasan yang dilihat sama anak-anak itu kan bisa menyebabkan dari radikalisme itu sendiri. Bagaimana sih mensiasati radikalisme dari anak-anak, khususnya anak-anak sebelum sekolah ya gitu kan. Mereka kan asik tuh, sekarang anak bayi sekarang aja mau diem tuh dikasih handphone sama mamanya setelin YouTube ya kan, dia diem gitu kan. Dari situ aja kan udah kelihatan anak kecil sekarang lebih suka main handphone dibanding bermain dengan kawan-kawannya. Gimana menanggapi hal itu, Kak Seto? Iya, pertama ketergantungan pada gadget atau handphone ini memang harus dihadapi oleh para orang tua dengan cara agar anak-anak tidak lepas dari kedekatan dengan orang tua. Gimana anak nggak kecanduan gadget, orang tuanya sendiri kecanduan. Wah ini belum bikin konten, wah ini belum balas WA, wah ini belum bikin ini dan sebagainya. Jadi ya anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Kalau lihat orang tuanya main gadget, ya dia akan melakukan itu. Nah, pertanyaan ini pernah juga ditanyakan Bapak Presiden ke saya waktu itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Lalu saya jawab, caranya adalah marilah kita canangkan gerakan nasional Sasana, saya sahabat anak. Nah, saya mohon Bapak Presiden bisa menjadi model pertama, yaitu Presiden sahabat anak. Lalu dengan 4 menteri waktu itu, Menteri sahabat anak. Jadi ada Menteri
Menteri Sosial, waktu itu Menteri Pendidikan, kemudian Menteri PMK, dan satu lagi Menteri Kesehatan yang sempat hadir. Kami melakukan kegiatan bersama sekitar 900-an anak-anak dari berbagai lapisan di halaman samping Istana Merdeka, yaitu kembali ke permainan tradisional. Oh iya. Jadi Bapak Jokowi juga main gobak sodor dengan Ibu Iriana, main egrang dan sebagainya. Jadi dalam situasi itu anak-anak akan senang sekali ternyata. Anak-anak juga ikut-ikutan walaupun mungkin belum terlalu kenal apa itu egrang, apa itu gobak sodor dan sebagainya. Nah, kemudian kami turun gubernur sahabat anak. Kami ajak ada 2 gubernur, waktu itu Gubernur Jawa Barat dan Gubernur NTB. Lalu Bupati Wali Kota, terus lurah, camat, akhirnya RT RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Jadi harus dimulai dari ayah bunda mau bermain bersama putra-putrinya. Jadi itu yang kami gerakkan. Lalu juga anak-anak dekat sekali dengan orang tuanya. Tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara menjewer. Nah, anak-anak kenapa senang budaya kekerasan? Tanpa sadar sering keluarga-keluarga mengajarkan kekerasan. Anak dibentak, anak dijewer, anak ditampar, dan sebagainya. Itu juga sebetulnya bibit-bibit radikalisme, kekerasan ya mungkin dimulai dari keluarga dulu. Ubahlah cara mendidik anak dengan menjadikan orang tua sahabat anak. Penuh persahabatan, sering ngobrol bareng, dibilang ngobras, misalnya ngobrol bareng asik, atau rapat keluarga, atau konferensi meja bundar, ya. Apapun namanya, tapi ngobrol gitu. Jadi semua itu bisa dilakukan justru dengan dialog, dengan berdiskusi, tidak dengan cara main paksa. Ya kan? Dengan demikian anak-anak terbawa dari kecil menghargai perbedaan. Bahwa anak misalnya kadang-kadang nggak pinter matematika, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin dia pinternya di bidang lain, pinter nyanyi, pinter nari, pinter gambar, itu harus diapresiasi. Jadi dengan menghargai keunikan perbedaan, nanti kalau sudah besar dia juga tidak akan memaksakan kehendak. Loh, kamu agamanya kok gitu sih? Nggak seperti agamaku. Nah, main paksa, main cara-cara yang tadi, kemudian radikalisme dan segala macam itu dimulai dari cara mendidik sejak kecil, yang sering tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keunikan setiap anak, tidak menghargai bahwa anak-anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Gitu. Ya karena anak-anak punya potensi masing-masing, Betul, ya, punya yeah. kecintaan atau hobi masing-masing gitu. Yeah, betul. Oke, Kak Seto, untuk dasarnya pendidikan radikalisme dari sejak dini, dari usia anak sebelum sekolah itu seperti apa sih? Ya tentu dari awal mulai anak menghargai dan bangga pada keluarganya. Ya keluarganya memang menciptakan suasana yang sejuk. Tapi kalau keluarganya penuh kekerasan, kamu seneng nggak di rumah? Enggak. Kenapa? Bapak suka marah-marah, bunda juga suka ngomel-ngomel, kayak gitu. Nah, hal itu yang mohon jangan. Itu tanpa sadar menanamkan bibit-bibit radikalisme pada setiap anak. Bahwa itu cara mengatasi sesuatu ya paling gampang dengan kekerasan, dengan cara memaksa. Nah, itu yang tanpa sadar akan terbawa gitu. Jadi ubahlah cara mendidik anak yang lebih penuh senyuman, lebih penuh kasih sayang, pelukan, mungkin juga dengan mendongeng, dengan bernyanyi. Kalau misalnya anak belum mandi, jangan, ayo mandi. Beda kan kalau, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Dengan nada indah, asik deh mandi yuk. Misalnya. Jadi apapun juga tidak dengan cara-cara kekerasan supaya tidak menanamkan bibit-bibit penuh kekerasan tadi. Gitu. Tadi Kak Seto sempat menyinggung akan kerjasama dengan BNPT itu sendiri, Kak Seto? Iya, memang kami sudah dikontak juga akan ada podcast dengan BNPT dan kemudian kami juga menyampaikan bahwa program LPI itu sering melakukan seminar, webinar dan juga talk show dengan para orang tua, kemudian para guru dan juga para remaja. Intinya apa? Yaitu menanamkan supaya bibit-bibit radikalisme dikikis sejak awal dari keluarga. Gitu. Jadi janganlah apa-apa harus dilakukan dengan cara kekerasan, dengan cara berantem, dengan ribut dan sebagainya. Oke, gitu. Terakhir Kak Seto kasih penutup ibu di sana. Ya, baik. Untuk para ibu di dalam menghadapi putra-putri tercinta, jangan pernah ada kata-kata, aduh aku sibuk, nggak ada waktu untuk anak. Kalau nggak ada waktu untuk anak, kenapa punya anak? Gitu. Jadi
punya anak harus ada waktu untuk anak. Dan jadilah ibu, mungkin juga bapak yang profesional. Bahwa salah satu profesinya ya sebagai sahabat dan pendidik anak. Dan pendidik adalah sahabat yang penuh dengan suasana kasih sayang dan nilai-nilai persahabatan. Tidak ada dengan cara kekerasan, pemaksaan, atau bahkan penelantaran juga. Jadi mudah-mudahan mari kita gencarkan semboyan, kita canangkan gerakan nasional, setiap ibu adalah sahabat anak. Oke, terima kasih Kak Seto atas waktunya. Semoga pembicaraan kita kali ini benar-benar bermakna ya, gitu. Amin. Apalagi saya Amin. juga seorang ibu, gimana caranya saya mendidik anak-anak saya juga di rumah gitu. Baik, yeah, Terima baik. kasih banyak Kak Seto edukasinya terima kali kasih, ini. Maida, mari. Sehat-sehat terus Kak Seto, Amin, panjang umur. amin, ya Rabbal Alamin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.